Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ada sebuah rumus tentang jarak, kecepatan, dan waktu yang betul-betul mudah dihafalkan ya. Rumus itu bukan dari saya, banyak tersebar di YouTube dan saya ambil ya, karena memang benar-benar mudah dihafalkan. Nanti rumus itu akan saya modifikasi untuk saya gunakan mengerjakan soal berpapasan dan menyusul. Sehingga penyelesaian soalnya menjadi lebih simpel dari biasanya. Oke, sekarang kita akan lihat rumusnya ya. Rumusnya itu seperti ini. Jarak, yang ini kecepatan, ini waktu. Atau orang sering menyebutnya sebagai rumus Jokowi, Bapak Presiden kita ya. Ingat Presiden kita, Bapak Jokowi, ingat rumus ini. J itu jarak. Kalau kita mencari jarak, maka rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Rumus untuk kecepatan berarti jarak per waktu, ini per, jarak bagi waktu. Mencari waktu berarti jarak per kecepatan, jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, sekarang kita gunakan di soal nomor 1. Jika selama 2 jam Gatot Kaca menempuh jarak 1.500 km, berapakah kecepatan rata-ratanya? Berarti K kecepatan ya. Nah, rumusnya mana? Ini dia. Jarak dibagi waktu. Jaraknya 1.500 km. Waktunya 2 jam. 15 bagi 2 itu 7,5. Ada 0,2 berarti 750. Kecepatan ya, kilometer per jam satuannya ini. Mudah ya. Sekarang nomor 2. Lee Min Ho berangkat dari Seoul ke Jambi dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam pada jam 9. Jika jarak Seoul dengan Jambi adalah 150 km, jam berapakah dia tiba di Jambi? Jam berapa? Berarti waktu. Ingat kembali rumusnya tadi. Jarak, kecepatan, waktu. Waktu berarti rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Waktu, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 150 km, kecepatannya 60 km per jam. Nolnya coret, 15 bagi 6 itu 2, kan harusnya 12. Berarti sisa 3, 3/6 atau setengah, atau 0,5. Berarti 2,5 jam, ini waktu, ya berarti satuannya adalah jam. 2,5 jam. Pertanyaannya kapan dia tiba? Padahal dia berangkat jam 9, itu start atau berangkatnya. Kalau gitu tiba jam 2,5 jam setelahnya, 11.30. Gampang ya. Lanjut nomor 3. Lee Min Ho mengendarai kendaraannya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam selama 1,5 jam. Berapakah jarak yang sudah ditempuhnya? Jarak, kecepatan kali waktu. Berarti jarak kecepatannya 60 km per jam kali waktu 1,5 jam. Itu sama aja dengan 6 dikali 15 itu sama ya. Kalau komanya geser ke sini, berarti ini geser ke sana. 15 kali 6 berarti 0,36 tambah 3, 9 ya. Berarti 90 km. Inilah jaraknya. Sekarang kita ke kasus yang berikutnya. Bagaimana kalau kasus berpapasan dan menyusul? Nah, ini perlu dimodifikasi rumusnya ya, tidak sekedar seperti ini. Oke, nomor berikutnya. Pada jam 9, Totok berangkat dari kota Asik ke kota Bagus dengan kecepatan 80 km per jam, dan Titik berangkat dari kota Bagus ke kota Asik dengan kecepatan 70 km per jam. Jika jarak kota Asik dengan kota Bagus adalah 225 km, mereka akan berpapasan pada jam berapa?
berpapasan. Untuk kasus yang berpapasan, rumusnya sih sama, ya. Jarak, kecepatan, waktu. Berarti kalau waktu, jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak dibagi dengan kecepatan. Tapi kecepatannya adalah jumlahnya. Itu untuk kasus yang berpapasan, ya. Kalau menyusul nanti selisihnya berarti dikurang. Jaraknya dari mana? Jarak dari start yang bersamaan atau start barengnya, ya. Kita lihat, ini kan startnya ternyata sama-sama jam 9. Totok jam 9, titik juga jam 9. Berarti sudah sama itu. Berarti tinggal masukkan rumusnya. Jaraknya itu jarak start bersamaan 225 kilo per jumlah dari kecepatannya 80 km per jam sama 70 km per jam. 80 tambah 70, 150 ya. Dah tinggal kita hitung. Menghitung ini banyak caranya ya. Terserah teman-teman sudah terbiasa yang mana. Mungkin ini semuanya bisa dibagi 15 atau dibagi 25. Atau versi lainnya, coba perhatikan, 150 tuh kalau kita kali 2 kan jadi 300. Nah, membagi 300 kan enak ya. Nah, berarti ini kali 2 jadi 300. Ini juga harus kali 2. 225 kali 2. 450 ya. 200 kali 2 itu 400. 25 kali 2 itu 50, berarti 450. Perhatikan kan membaginya lebih enak tuh. 45 kalau dibagi 3 itu kan 15. Ini dibagi 30, berarti geser jadi koma ya. 1,5 jam. Dari berangkatnya jam 9. Nah ini, jam 9, 1,5 jam setelahnya berarti jam 10.30 ya, yang B. Sekarang pertanyaannya, kalau saya ubah seperti ini, di mana mereka akan berpapasan? Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini, ilustrasinya ini supaya kelihatan ya. Dari kota asik ke kota bagus. Dari kota asik itu Toto, dari kota bagusnya itu titik ya. Mereka berangkat udah bersamaan ini jam 9.00. Nah, mungkin mereka berpapasannya anggap di sini. Ya, ini kan gerak ke sana tuh. Ini gerak ke sana, anggap berpapasannya di sini. Nah, ternyata udah ketemu tadi 1,5 jam ya. 1,5 jam atau jam 10.30 di sini. Nah, jaraknya berapa ini? Kita hitung. Yang ini, cara menghitungnya berarti jarak. Nah, ini rumusnya. Jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Berarti kita kaliin kecepatan siapa? Toto, yang sini kan Toto itu. Kecepatan Toto itu 80 km per jam. Waktunya berapa? 1,5 jam. Udah kita hitung tadi ya. Nah, itu sama aja dengan 8 kali 15 loh ya. Itu sama. Komanya geser sini, ini geser ke sana ya. 15 kali 8 berarti 048 tambah 4, 120 km. Berarti kalau dari kota asik jaraknya 120 km. Bagaimana kalau dari kota bagus? Berarti yang sebelah sini. Jaraknya kecepatan si titik ya, karena yang bergerak di sini adalah si titiknya itu. Titiknya itu 70 km per jam. Waktunya 1,5 jam. Atau 7 kali 15. Nah, ini 105 km. Perhatikan ini totalnya itu kalau dijumlah, bener nggak ini? Jadi 225. Kan benar tuh. Nah, berarti kan udah cocok ya. Itu tadi kebetulan soal kita ini sudah berangkat dari waktu yang bersamaan. Sekarang bagaimana kalau dari waktu yang berbeda? Nah, ini dia contohnya. Rebo berangkat dari kota A ke kota B jam 6.45. Kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jam 7.15 Setu yang berangkat dari B ke A. Berarti kan waktunya berbeda itu. Nah, ilustrasinya bisa kayak gini. Ini dari kota A, ini kota B, yang sini Rebo, yang dari kota B itu si Setu.
Arbo berangkat jam 06.45, sementara Setu jam 07.15. Harus dari waktu start bersamaan. Ingat tadi. Nah, ini ya. Dari start bersamaan. Nah, kita cari dari start bersamaan. Startnya berapa yang bisa bersamaan? Nggak mungkin dong ini. Nah, ini kan udah lewat tuh. Berarti kan ini. Ya, 7.15. Jam 7.15 si Rebo mungkin sudah sampai sini. Nah, 07.15. Udah sampai situ. Nah, jarak dari waktu start bersamaannya ini, berarti jaraknya itu yang sini. Nah, itu dia. Sekarang kita hitung yang ini dulu, yang sebelah sini. Yang itu kan Rebo yang berjalan di situ. Rebo kecepatannya 50 km per jam. Artinya 1 jam dia menempuh jarak 50 km. Padahal ini berapa jam ini? 6.45 sampai 7.15 itu setengah jam, ya kan? Berarti kalau setengah jam, 1 jam 50 kilo, kalau setengah jam berarti 25 kilo. Nah, ini 25 kilo. Padahal total segini adalah 205. Berarti yang segini doang ya, itu 205 dikurangi 25. Berapa itu? 180 km. Nah, itulah jarak start bersamaannya. Oke, supaya selalu ingat, saya tulis lagi nih rumusnya ya. Waktunya untuk kasus berpapasan ya, itu adalah jarak dari start bersamaan atau start bareng per kecepatannya ditambah. Nah, gini. Oke, masukkan ke rumus. Jarak dari start bersamaannya berarti ini 180 kilo ya. Per kecepatannya tambahkan 50 sama 70, 120. Ini coret. 18 bagi 12 itu bisa perkecil bagi 6 semua. Ini 3, sini 2 ya. Oh, berarti 1,5 jam. Dari start bersamaan, berarti dari 7.15. Kalau 1 jam dari 7.15 itu kan jam 8.15. Setengah jam berikutnya berarti 8.45. Itulah mereka berpapasannya. Sekarang soalnya kita tambah deh. Di mana mereka berpapasan? Nah, di mana mereka berpapasan? Anggap Rebo berjalan di sini ya. Kemudian Setu berjalan di sini. Nah, anggap di sini berpapasannya. Itu waktunya udah ketemu ini 1,5 jam dari jam 7.15. Berarti kita harus cari, kalau dari kota A berarti kita cari dulu yang sini. Nah, yang sini ya. Gimana cara mencarinya? Sama kayak tadi. Jarak itu kecepatan kali waktu. Ini berarti kecepatan Rebo, yaitu 50 km per jam. Kali waktunya 1,5 jam. Atau 5 kali 15. 75 ya. Berarti 75 km. Berarti jika dari kota A ya, dari kota A itu berarti jaraknya 25 km ditambah dengan 75 km. 100 km. Kenapa tambah 25? Karena 25 tadi dia bergerak lebih dulu ya. Kemudian dari start bersamaannya dia 75 kilo. Kalau pertanyaannya dari kota B berarti yang kita hitung yang sini. Nah, ini. Rumusnya sama. Jarak tuh kecepatan kali waktu. Tapi kecepatan si Setu 70. Waktunya 1,5. Itu sama aja dengan 15 kali 7 ya. 105 kilo. Berarti kalau dari B itu 105 kilometer. Ya. Coba kita hitung cocok nggak? Jaraknya kan harusnya 205 km tuh. Lah ini 100 kilo dengan 105 kan 205. Kan cocok ya. Oke, kita masih satu soal yang tentang berpapasan. Jadi berangkat dari kota A ke kota B yang berjarak 90 km pada jam 8.15 dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam. 15 menit kemudian, berarti kan setelahnya ya, Tom berangkat dari kota A ke kota B juga, berarti searah itu. Tapi kecepatannya lebih tinggi, 30 km per jam. Tom akan menyusul Jerry pada jam berapa? Ilustrasinya,
Jerry berangkat duluan dari kota A ini menuju ke sana, menuju kota B ini. Ini si Jerry berangkat jam 08.15. Kemudian si Tom menyusul waktu berikutnya, maksudnya ya. Si Tom. Nah, waktu berikutnya tapi berangkatnya 15 menit kemudian dari jam 8.15. 15 menit setelahnya berarti jam 8.30 ya. Padahal Jerry jam 8.30 mungkin sudah sampai sini. Nah, gitu. Nah, Jerry akan disusul oleh Tom mungkin di sini ya. Oke, rumusnya gimana? Untuk kasus menyusul, tabelnya saya bikin dulu. Sama, ini jarak, kecepatan, waktu. Untuk kasus menyusul ya. Untuk kasus menyusul, waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi dengan kecepatan, kecepatannya dikurang. Kecepatan yang terakhir kurang kecepatan yang pertama. Karena yang terakhir itu pasti lebih besar ya daripada yang pertama. Kenapa? Karena dia sebagai yang menyusul. Kan harus lebih kenceng tuh. Jaraknya apa? Kalau tadi menyusul jaraknya adalah dari start bersamaan, maka menyusul tadi berpapasan ya. Berpapasan dari start bersamaan, maka untuk kasus menyusul jaraknya harus dari jarak selisih waktu start ya. Ini ada T-nya, ini mepet waktunya ya. Mepet tempatnya maksudnya ya. Jarak selisih waktu start. Selisih waktu startnya perhatikan. Kan yang Tom itu 8.30. Padahal Jerry itu 8.15. Berarti ada selisih waktu. Nah, berapa menit itu selisihnya? 8.15, 15 menit ya. 15 menit. Padahal 15 menit itu si Jerry sudah berjalan segini. Nah, itu. Berapa kilo itu? Perhatikan kecepatan si Jerry. Kecepatan Jerry kan 20 km per jam. Artinya 1 jam itu menempuh 20 kilo. Berarti kalau setengah jam 10 kilo. Ya kan? Setengah jam itu 30 menit, 10 kilo. Padahal ini cuma 15 menit. Berarti 30 menit kan bagi 2. 10 kilo bagi 2. Berarti sini 5 kilo. Nah, ini 5 kilo. Nah, jarak selisih waktu startnya ini 5 kilo, inilah jaraknya itu. Nah, sekarang kita hitung. Berarti 5 kilo per kecepatannya dikurang 30 km per jam dikurangi 20 kilo berarti jadi 10 ya. 30 kurang 20 atau setengah jam. Dari mana? Dari startnya, dari start bersamaannya dari 8.30. Setengah jam berikutnya berarti jam 9 yang A. Kalau pertanyaannya diubah, di mana mereka menyusul? Dari titik keberangkatan berapa kilo si Tom itu menyusul Jerry. Nah, ngitungnya gimana? Terserah kita, bisa pakai yang sini, bisa pakai yang sini. Tapi lebih baik pakai yang Tom. Karena kalau pakai Jerry nanti menghitung ini ditambahkan sama sini. Kalau Tom kan cuma sini doang ya. Nah, kita hitung yang Tom. Ini rumusnya sama. Jarak itu kecepatan kali waktu. Tinggal ngaliin kecepatan dengan waktu. Kecepatannya Tom, karena ini kan si Tom ya. 30, waktunya setengah jam. Berarti kan 15 kilo. Berarti Tom akan menyusul Jerry pada jarak 15 km dari keberangkatan. Kalau kita ngitungnya pakai Jerry gimana? Sama aja. Tapi nanti ya 5 ini harus ditambahkan dengan yang sini. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Jaraknya berapa ini? Kecepatan waktu. Kecepatan si Jerry 20. Waktunya tadi setengah jam. Berarti kan 10 km. Nah, kan 10 km, yang sini kan 5 km ya. Berarti kan 15 km, kan sama aja dengan sini. Tapi lebih enak dari Tom karena ngitungnya cuma sekali doang. Oke, mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman mengerjakan soal tentang jarak, kecepatan, dan waktu, terutama kasus berpapasan atau kasus menyusul
sehingga pengerjaannya jadi lebih simpel ya. Nanti saya sudah siapkan 2 soal untuk teman-teman berlatih ya ini. Coba deh kerjain dan tulis jawaban kalian ya di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu apakah jawaban teman-teman itu sudah benar atau belum. Dan dukung pengembangan channel saya ya dengan membagikan ke sebanyak mungkin orang ya. Itu juga tujuannya supaya manfaat dari video ini bisa tersebar lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.